Sejumlah negara pernah punya generasi emas yang berisi pemain-pemain top di posisi yang merata. Publik sepak bola menggadang-gadang mereka lebih mudah untuk membawa pulang trofi juara. Nyatanya satu piala pun nggak mereka bawa pulang ke negaranya masing-masing. Cetak Gol coba membahasnya sebagai berikut. Inggris. Pada era 2001 sampai 2010, timnas Inggris mendapatkan label dari publik sepak bola sebagai generasi emas. Bagaimana enggak, di periode tersebut Inggris punya sederet pemain top. Mulai dari Rio Ferdinand, John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham, sampai dengan Wayne Rooney. Mereka yang sudah disebutkan tadi juga memenangkan sejumlah trofi Premier League maupun Liga Champions. Apalagi Liga Inggris dianggap sebagai liga yang terbaik dunia sekaligus liga yang paling kompetitif juga. Sayangnya nggak ada satupun trofi yang berhasil diraih oleh skuad The Three Lions. Banyak yang menyebut kalau Inggris selalu gagal karena menggendong ekspektasi yang terlalu besar. Tekanan dari berbagai publik sepak bola membuat mereka tampil buruk. Hasilnya Inggris sering gacor di babak kualifikasi tapi tumpul di putaran final. Hal ini juga terjadi di Piala Dunia 2010 yang saat itu digelar di Afrika Selatan. Selain itu, Inggris juga selalu bernasib sial saat menghadapi babak adu penalti. Salah satunya terjadi pada Piala Dunia tahun 2006 di mana mereka menyerah dalam babak adu penalti menghadapi timnas Portugal. Hal ini cukup mengejutkan padahal saat itu ada Steven Gerrard, Frank Lampard, sampai David Beckham yang adalah pemain utama dalam mengeksekusi tendangan penalti di klubnya. Timnas Portugal. Setelah Eusebio gantung sepatu, Portugal absen cukup lama dari pentas dunia. Sinar mereka dianggap meredup sejak tahun 1960 sampai tahun 1992 yang lalu. Akan tetapi semuanya berubah saat tim Portugal Junior berhasil menjuarai Piala Dunia Junior di tahun 1989 dan 1991. Fenomena tersebut menjadikan masa depan Selecao sedikit lebih cerah. Benar saja, pada Piala Euro 1996 mereka berhasil membawa timnas Portugal ke babak perempat final. Gebrakan tersebut membuat publik sepak bola menyebut mereka sebagai generasi emas. Prestasi terbaik mereka terjadi pada Piala Euro 2004 yang kebetulan saat itu digelar di negaranya sendiri. Sayangnya skuad emas Selecao hanya bisa menduduki posisi runner-up. Keberhasilan Portugal di periode itu nggak terlepas dari sang kapten Luis Figo. Sayangnya sampai akhir karirnya di timnas Portugal, Luis Figo belum meraih satu trofi apapun. Beruntung sang juniornya Cristiano Ronaldo berhasil membawa skuad Selecao menjuarai Piala Euro 2016. Belgia. Pada masa-masa ini Belgia dianggap tampil dengan generasi emasnya. Mereka punya segudang pemain jempolan yang jadi pilar di masing-masing klubnya. Mulai dari Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Eden Hazard, Thorgan Hazard, sampai sang kreator Manchester City yakni Kevin De Bruyne. Selain itu, Belgia juga menduduki peringkat 1 FIFA sejak tahun 2015. Walaupun sempat menurun, tapi Belgia belum pernah terlempar dari peringkat 5 besar. Sayangnya walaupun sudah memiliki skuad terbaik dan juga peringkat 1 FIFA, ternyata nggak menjamin Belgia bisa membawa pulang trofi juara. Pencapaian terbaik mereka cuma meraih tempat ketiga di Piala Dunia 2018. Piala Dunia 2022 sendiri dianggap sebagai kesempatan terakhir bagi skuad timnas emas Belgia untuk meraih trofi juara. Pasalnya sejumlah pemain pilar mereka sudah berumur 30 tahun. Salah satu faktor yang perlu dibenahi oleh timnas Belgia adalah mental juara. Hal ini terlihat di mana Belgia tampil kurang konsisten dan kerap terpeleset di tengah-tengah kompetisi. Itulah sejumlah generasi emas yang gagal menjuarai trofi juara. Bagaimana pendapatmu? Generasi emas mana yang bernasib yang paling buruk? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.